Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pemaafan koruptor dan penerapan denda damai asal koruptor mengembalikan kekayaan yang dikorupsinya menimbulkan pro dan kontra. Tokoh-tokoh agama, iya kan? Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto dengan mengatakan jajaran menteri akan mengkaji pengampunan yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Yusril juga menyebut ini bukan hal yang mustahil, mengingat Presiden dapat mengeluarkan kepres yang mencakup amnesti dan abolisi. Pernyataan Yusril kemudian disusul pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menawarkan solusi denda damai untuk koruptor. Sayangnya, pernyataan politisi Partai Gerindra ini juga kurang tepat, karena denda damai yang dimiliki Jaksa Agung hanya untuk tindak pidana ekonomi, seperti kepabeanan atau bea cukai, bukan untuk korupsi. Tim TV One mengabarkan. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Ya pemirsa, untuk membahas terkait dengan hal ini, kami sudah bergabung via Zoom dengan Prof. Edward Omar Sharif Hiarij, Wakil Menteri Hukum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Pak Wamen. Waalaikumsalam, Mas Arief, Mbak Mala. Ya, Pak Wamen, kita ingin tahu nih, mungkin bisa memberikan pemahaman yang betul terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu nih, agar publik tidak berspekulasi lagi. Sebenarnya apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto tentang ingin mengampuni atau mungkin yang telah diklarifikasi setelah itu bahwa meminta para koruptor untuk bertobat, ya. Tapi kembalikan dulu uang hasil curian. Uang hasil curian. Ya, ini pemahaman yang betul seperti apa, Pak Wamen? Ya, begini. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan statement Presiden. Bahwa statement Presiden itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat hukum pidana menjadi permisif terhadap koruptor. Statement Presiden itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Kita harus melihat ini dalam konteks yang lebih luas, bahwa paradigma hukum pidana modern itu sudah tidak lagi hanya berorientasi pada keadilan retributif yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Tetapi paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal, dia berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Statement Bapak Presiden bahwa koruptor itu ketika dia mengembalikan uang akan dimaafkan, ini harus dimaknai sebagai wujud keadilan restoratif, memulihkan perekonomian negara atau keuangan negara yang dicuri, tetapi sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan keadilan korektif. Maksudnya apa? Ketika uang itu dikembalikan, ya proses hukum tetap berjalan. Jadi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memaafkan mereka yang telah diproses hukum, mereka yang sementara diproses hukum, atau mereka yang akan menjalani proses hukum. Jadi statement Presiden ini dalam konteks keadilan restoratif, tetapi tidak mengesampingkan keadilan korektif, bahwa proses hukum tetap berjalan, bahwa nanti apakah akan meringankan
pidana yang dijatuhkan karena yang bersangkutan telah mengembalikan, itu semua sesungguhnya dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Sebenarnya ini pun sejalan dengan konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, bahwa pemberantasan korupsi itu salah satu tujuannya adalah untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai asset recovery. Artinya apa? Tidak hanya follow the suspect, tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga follow the money, mengejar uangnya, mengejar uang yang dicuri. Ini yang harus kita pahami dari statement Presiden. Jadi sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, apalagi membuat hukum pidana permisif terhadap para koruptor. Itu makna dari statement Presiden ketika beliau berada di Kairo, Mesir. Ya, berarti Pak Wamen, mungkin ini bisa menunjukkan bahwa arah kebijakan hukum pemerintahan saat ini lebih menekankan kepada penegakan yang restoratif, begitu ya Pak Wamen? Penegakan hukum berorientasi pada 3 keadilan yang tadi saya katakan. Tidak hanya melulu restoratif, tetapi juga keadilan korektif. Tidak hanya melulu korektif, tetapi juga restoratif. Artinya, kedua-duanya berjalan seimbang dan seiring. Pelakunya kita proses, uangnya dikembalikan, bisa memulihkan perekonomian dan keuangan negara. Jadi tidak yang satu lebih dominan dari yang lain. Kedua-duanya berjalan beriring dan bersama. Oke, artinya proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap berjalan ya. Jadi tidak ada istilahnya mengenyampingkan atau mengabaikan proses hukumnya sendiri. Nah, apakah ini juga berlaku bagi mereka-mereka yang mungkin juga berpotensi mendapatkan hak-hak seperti amnesti, abolisi seperti itu, Pak Wamen? Begini, kita harus pisahkan yang namanya gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu adalah hak presiden yang diatur dalam konstitusi. Tetapi penggunaan hak itu juga meminta konfirmasi. Dalam hal gerasi, presiden akan meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam hal amnesti, presiden akan meminta pertimbangan dari DPR. Demikian juga dengan abolisi. Jadi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk kemudian memberikan amnesti atau ampunan terhadap para koruptor. Sekali lagi, statement Presiden harus dimaknai dalam konteks keadilan restoratif, yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah diambil oleh para koruptor, tetapi tidak meniadakan keadilan korektif dalam pengertian proses hukum itu tetap berjalan. Ya Pak Wamen, mungkin ini sekaligus menanggapi pernyataan dari Prof. Mahfud MD, jika memang tujuannya adalah pemulihan hasil atau aset hasil korupsi, kenapa tidak didorong RUU perampasan aset ini agar bisa lebih cepat nih pengembalian aset negara? Ya. Begini, ketika kita berbicara mengenai RUU perampasan aset, yang pertama kita harus koreksi. Kalau kita mau betul-betul merujuk kepada United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dia tidak menggunakan istilah perampasan aset, tetapi asset recovery, yaitu pemulihan aset. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai perampasan aset dalam sistem hukum kita itu dikenal, tetapi baru sebatas apa yang kita sebut dengan istilah conviction based forfeiture. Artinya apa? Perampasan aset itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebenarnya hal yang baru di dalam RUU perampasan aset itu adalah terkait perampasan aset yang tidak diikuti oleh proses pidana. Ini menjadi hal yang baru, tetapi selama ini yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang dilakukan oleh kepolisian, itu adalah juga perampasan aset, tetapi kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kita mendorong
RUU perampasan aset ini harus dikaji secara komprehensif. Mengapa demikian? Kita kembali kepada tujuan dari Konvensi PBB mengenai anti korupsi, bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara efisien dan efektif. Perampasan aset atau pemulihan aset ini akan didorong bersama-sama dengan satu RUU mengenai pembatasan penggunaan atau transaksi uang kartal, dan yang kedua ini adalah terkait pembiayaan partai politik oleh negara. Kalau kita bisa mendorong ketiga RUU ini untuk disahkan secara bersamaan sebagai suatu paket undang-undang dalam konteks pemberantasan korupsi, insya Allah kita dapat meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi, dan saya kira IPK atau indeks persepsi korupsi kita akan naik dan membaik. Oke, Prof, satu hal juga ingin saya minta konfirmasi juga ke Prof. Masih juga merelate ke pernyataan Prof Mahfud MD juga. Berhati-hati juga ya dalam memberikan pengampunan sebagaimana yang dimaksud oleh Presiden Prabowo begitu. Karena ini juga bisa dijerat juga dengan pasal 55 KUHP ini Prof ya. Kita minta tanggapan Prof, tapi usai jeda Prof. Kita jeda dulu, kita rehat dulu. Kami akan kembali untuk mendengarkan jawaban dari Prof Edi. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan lagi di dialog kita yang sempat terputus tadi. Masih bersama dengan Wamen KUM RI, Prof Edward Omar Syarif Hiarij. Pak Wamen, mengenai pertanyaan saya tadi, apakah memang juga Presiden ini bisa dikenakan pasal bila memang melakukan pengampunan begitu ya, terkait dengan kasus tindak pidana korupsi? Ya, begini. Kalau kita memahami hukum pidana secara kafah, secara benar, secara utuh, doktrin pidana mengajarkan kepada kita yang namanya pasal 55 KUHP tentang penyertaan atau deal naming, pada hakikatnya adalah twee of mere verenigde personen to commit the crime. Dua orang atau lebih bersama-sama dan bersekutu untuk melakukan kejahatan. Di sini ada yang kita sebut dengan istilah double offset atau dua kesengajaan. Kesengajaan pertama adalah ada meeting of mind untuk melakukan kejahatan, dan yang kedua ada kerjasama yang nyata. Yang satu adalah subjektifnya penyertaan, dan yang kedua adalah objektif penyertaan. Ini tidak dapat dikatakan bahwa ketika Presiden akan memberikan pengampunan bisa dijerat dengan pasal 55. Ini jauh sekali. Mengapa? Satu, ini ketika berbicara mengenai pengampunan, berbicara mengenai amnesti, berbicara mengenai grasi, ini adalah hak konstitusional Presiden. Sementara pasal 55 ini adalah mereka yang dapat dianggap pelaku kejahatan dalam konteks penyertaan. Jadi terlalu jauh ketika menghubungkan antara pengampunan yang akan diberikan oleh Presiden dengan penyertaan dalam pasal 55. Tegasnya, Presiden tidak bisa dijerat dengan pasal 55 lantaran hanya memberikan pengampunan dalam konteks amnesti, grasi maupun abolisi. Demikian. Ya Pak Wamen, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa masyarakat harap bersabar terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah karena beliau ini bukan Nabi Musa, bukan Nabi Sulaiman. Tapi mungkin kita bisa sedikit meminta apa sebenarnya yang saat ini dikaji oleh pemerintah terkait dengan penanganan korupsi di Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto ini, dan memastikan bahwa penanganannya ini tidak tebang pilih. Karena kalau mungkin Pak Wamen memantau, baru-baru ini ramai di publik soal penetapan hukuman koruptor yang dianggap sangat ringan, begitu Pak? Gini, ketika kita berbicara mengenai bagaimana visi dan misi Presiden dalam pemberantasan korupsi, itu sebenarnya tercantum dalam Asta Cita poin ke-7, bagaimana memberantas korupsi secara efisien dan efektif. Bahwa ke depan melakukan revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Mengapa? Sejak kita melakukan ratifikasi terhadap konvensi PBB dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sebenarnya di situ ada perintah bahwa paling lambat 1 tahun setelah melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, state party atau negara peserta wajib menyesuaikan
undang-undang nasional dengan konvensi tersebut. Ini sudah lebih dari sekian belas tahun ya, dari tahun 2006 sampai dengan sekarang tahun 2024 itu sudah 18 tahun. Ini sesegera kita memang harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun harus dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu kita lihat bahwa revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang dia masuk di dalam jangka menengah terkait dengan sekian banyak undang-undang yang harus kita lakukan revisi. Bahwa penanganan korupsi dilakukan secara efisien dan efektif, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung maupun oleh kepolisian, ini tidak lagi hanya follow the suspect tetapi juga follow the money. Bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan terlalu ringan kepada para koruptor, ini kita kembalikan kepada pertimbangan hakim. Ini masuk dalam ranah yudikatif yang harus dilihat ketika kita berbicara soal pemberantasan korupsi dalam konteks pemerintah, dalam konteks eksekutif, bagaimana tuntutan penuntut umum dan putusan pengadilan. Saya lihat dalam kasus terakhir dan jaksa seketika menyatakan banding itu dalam kasus korupsi timah ya, karena tuntutan jaksa begitu tinggi tetapi kemudian putusan pengadilan jauh di bawah tuntutan jaksa. Sebenarnya parameter apakah pemerintah itu serius dalam pemberantasan korupsi jangan dilihat pada putusan pengadilan, karena putusan pengadilan itu ada pada ranah yudikatif, tetapi lihat dan cermat betul bagaimana tuntutan jaksa. Saya kira dalam berbagai kasus korupsi tuntutan jaksa itu tidak main-main, selalu pada maksimal ancaman pidana yang ada di dalam undang-undang, bahwa kemudian pidana yang jatuhkan lebih ringan itu dikembalikan kepada pertimbangan hakim, dan pertimbangan hakim tentunya ada pada ranah yudikatif, bukan pada ranah eksekutif. Baik Pak Wamen, terima kasih atas waktunya pagi ini di tengah kesibukan Anda dan aktivitas Anda pada pagi hari ini. Profesor Edward Omar Syarif Hiyarij, selamat beraktivitas, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Nah, kalau gitu saya ingin langsung nih mendengarkan juga Prof. Muzakir yang juga sudah hadir di studio bersama dengan Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina dan guru besar hukum pidana UI Yogyakarta. Prof. Muzakir, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen, termasuk juga Pak Prof. Muzakir juga sudah mendengar pernyataan Prabowo di perayaan Natal bersama. Catatan Anda apa dari pernyataan Prabowo ini? Ini saya akan membacanya dari aspek non-hukum lebih dahulu. Oke. Kalau sekarang gempita orang memberantas korupsi dan sebagainya itu, tiba-tiba korupsi diampuni. Ini ada apa? Sudah dijelaskan tadi kan oleh Pak Wamen. Iya, maksudnya begini, ini secara publik harus dibaca juga. Publik akan membacanya apa? Iya. Ini memang korupsi sekarang itu sudah mulai luar biasa yang presiden pun harus mengampuni. Berarti mengampuni ini jangan sampai diterjemahkan oleh masyarakat. Oh, berarti angkat tangan dia. Gitu. Jangan sampai itu. Meskipun ada pernyataan Pak Prabowo, enak aja katanya begitu. Lah enak saja sebelumnya udah ngomong pengampuni, akan diampuni gitu. Kata ampuni ini yang menjadi masalah gitu. Jadi kalau diampuni ini kayak menyampingkan kasusnya ya, begitu kesan. Istilah bahasanya beginilah. Kalau yang dihadapi ternyata kompleks sekali. Entah itu di mana kompleksnya, mungkin kalau nanti dibahas lebih bagus. Sehingga harus melahirkan kata-kata itu gitu. Walaupun diralat ya. Kalau publik sudah ngomong diralat itu kan repot kita menafsirkan. Publik sudah ngerti, oh mau diampuni koruptor ya. Lah kalau gitu kejahatan-kejahatan extraordinary crime yang lain juga dong. Terorisme, kejahatan hak asasi manusia, narkoba, TPPU. Jadi sama dong nanti diampuni juga dong gitu. Dan yang kedua ini menjadi pertanyaan akademik ya. Yang diampuni itu koruptor yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Lah koruptor itu pasal yang lain yang banyak itu adalah yang tidak melahirkan kerugian negara. Suap itu mungkin bertriliun-triliun ya, tapi mengembalikannya apa? Ini bukan kerugian negara. Ini bermasalah juga. Nah, bagaimana kalau orang nyuap akhirnya dapat izin konsesi tanah itu, sewa tanah itu adalah 90 tahun. Betul. Suapnya mungkin cuma berapa, 1 M misalnya begitu. Dikembaliin, tapi 9 tahun nggak akan kembali kan? Itu prosedur hukum yang sudah terbit. Jadi masalah. Masalah gitu. Jadi kalau itu mau dikembalikan, ya itu dicabut dong izinnya. Karena izinnya terbit karena ada
suap. Suapnya nggak dikembaliin karena bukan kerugian negara. Yang rugi negara adalah izinnya terbit tadi. Itu lebih besar daripada sekedar hanya mengampuni dan sebagainya, enggak. Jadi bukan kembalikan itu maksudnya. Mengembalikan juga mengembalikan aset negara yang izinnya diberikan karena suap. Baik, berarti tidak sembarangan juga aset negara itu diminta. Itulah makanya perspektifnya itu tadi jangan sampai kata ampunan itu berhenti seperti itu. Mestinya harus dilihat komprehensif bahwa kalau ampunan dalam bentuk ini seperti ini, kalau dalam bentuk ini seperti mungkin kalau sudah izin itu karena suap, izinnya dicabut. Kan bagus sekali. Oke, baik. Mas Umam juga kita minta juga tanggapannya ya. Tadi Prof. Muzakir sudah men-spill sedikit tuh. Yang sebelumnya pernyataannya begini, yang sekarang jadi pernyataannya begitu. Dari aspek politik ya, Mas Umam ya. Usai jeda, kita akan jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saatnya kita ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana sih Anda melihat dari konteks politik tentang apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengenai adanya wacana pengampunan terhadap koruptor yang kemudian diklarifikasi bahwa dia hanya meminta para koruptor ini bertobat? Ya, pertama bahwa klarifikasi ini disampaikan itu menegaskan bahwa memang ada damage control yang harus dilakukan. Artinya bahwa statement yang dilakukan tanggal 19 Desember kemarin itu menghadirkan sebuah situasi yang tampaknya memang kemudian mengusik di lingkar internal kekuasaan. Karena bagaimanapun juga itu terkait dengan public trust, itu terkait dengan kepercayaan publik secara umum terhadap pemerintahan. Dan di fase awal pemerintahan seringkali itu dinamika dan juga turbulensinya seperti ini. Jadi kalau misal kemudian Pak Presiden menyampaikan meskipun di fase awal ya, statementnya itu kan ada kata mungkin dimaafkan. Itu kan sifatnya kan fase awalnya waktu di Kairo ya? Pengandaian, di Kairo. Nah, tetapi kemudian dalam konteks perspektif hukum itu kan bisa interpretasinya kemana-mana. Dan ternyata ditanggapi secara beragam dan di lingkup internal pemerintahan tampaknya juga cara menanggapinya itu juga sporadis. Menko menanggapi dengan cukup serius, bahkan yang tadi disampaikan Mbak Mala, perspektif yang disampaikan oleh Menteri Hukum sendiri ternyata agak misleading dengan skema denda damai yang sebenarnya tidak cocok misalnya itu untuk tidak pidana korupsi misalnya. Nah, ini yang kemudian menegaskan ada fase yang perlu dievaluasi secara serius di fase awal pemerintahan ini terkait dengan komunikasi publik pemerintahan. Jangan sampai kemudian nanti muncul statement apa, kemudian masing-masing elemen di dalam pemerintahan berbeda pendapat, berbeda pandangan, dan akhirnya kemudian memunculkan riak-riak yang justru menghadirkan public distrust atau ya hal-hal yang tidak begitu produktif terhadap masyarakat. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati. Meskipun statement kemarin begitu di acara puncak perayaan Natal Nasional mencoba untuk diklarifikasi. Tadi disampaikan oleh Prof. Muzakir bahwa kalaupun konteksnya itu adalah bentuk moral calling untuk bertaubat dan sebagainya, proses penobatan itu kan cukup panjang. Dalam perspektif hukum itu kan tentu harus melewati proses yang sudah ditentukan gitu ya. Maka ini harus dikawal dengan baik. Karena bagaimanapun juga korupsi dalam situasi post reform itu, pasca reformasi itu betul-betul dianggap sebagai extraordinary crime. Kalau misal kemudian dalam proses penyidikannya, dalam proses penghukumannya, kemudian dibuat semacam negotiable, saya pikir ini akan memberikan makna yang justru akan mendegradasi kredibilitas pemerintahan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harus dijaga oleh pemerintah. Karena kalau misal tidak, saya pikir bisa kemana-mana. Dan yang kedua, Mas, ini yang agak unik. Tadi saya mencoba mencermati betul statement dari Pak Wamen ya. Berkali-kali disampaikan bahwa dalam konteks klarifikasi hukum, tadi sudah disampaikan. Tetapi ada satu poin yang tadi disampaikan terkait dengan konteks kerugian negara. Nah, konteks itu tampaknya menjadi hal yang menjadi pemikiran di internal pemerintahan, karena tampaknya pemerintah sendiri juga sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja gitu. Tidak baik-baik saja, terutama terkait dengan konteks keuangan negara. Karena bagaimanapun juga ini kan ada rangkaian ini. PPN 12%, kemudian pengampunan koruptor dengan skema mengembalikan, meskipun bahasanya tadi bisa aset recovery, kemudian konteks perampasan aset dan sebagainya.
Tapi tampaknya memang Presiden betul-betul harus di-backup betul bagaimana kemudian program-program yang sudah dikampanyekan, sudah dijanjikan, tetapi pendanaan negara memang sedang kurang baik-baik saja, sehingga kemudian ini yang tampaknya menjadi sumber dari ide-ide yang barangkali belum matang ini, tapi kemudian dilontarkan sehingga kemudian riak-riak itu berkembang di masyarakat. Nah, oleh karena itu yang menjadi evaluasi ke depan ya, kalaupun ada situasi, maka kemudian apa alternatif-alternatif idenya digodok dengan baik di internal, dibahas dengan baik dengan stakeholders terkait. Kalau misal kemudian sudah lumayan matang, kalau misal bahasa teman-teman itu, panggil teman-teman itu misalnya dari Mas Arief, teman-teman media, sebagai devil advocate untuk men-challenge tuh kebijakan itu. Apakah memang kebijakan itu cukup rasional, relevan, acceptable? Kalau misal kemudian itu layak untuk kemudian dimunculkan, baru kemudian dirilis ke publik. Dari Pabla, ini belum matang, belum clear, dilempar ke publik yang ada. Artinya tata kelola menafsirkan pernyataan presiden ini yang menjadi catatan penting ya. Saya pikir itu yang buat pembantu presiden begitu ya. Pembantu presiden termasuk juga bagaimana tim dari para pembantu presiden memberikan masukan kepada presiden supaya kemudian hal-hal seperti ini bisa termitigasi cepat dengan baik dan kemudian tidak muncul statement-statement yang multi-interpretable dan impact nanti ke public trust dan juga kredibilitas. Jadi pemerintah sekarang harus bagaimana, Mas, untuk memastikan tidak ada distrust dari masyarakat akibat dari sporadisnya reaksi dari menteri-menteri? Kalau dalam konteks memaafkan koruptor ini kemudian muncul berkembang public discussion ya. Saya pikir ini menjadi momentum yang sangat baik bagi pemerintah, terutama bagi Pak Presiden Prabowo, untuk menegaskan apa strategi pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan pemberantasan korupsi. Penegakan hukum. Yang disampaikan beliau sudah cukup banyak statement-statement terkait dengan itu, tapi clear. Yang clear strateginya apa? Misalnya, tetapkan 3 atau 4 atau 5 prioritas strategis wilayah apa saja yang mau digarap dalam pencegahan. Karena kalau misal kemudian tidak dilakukan itu, misalnya sektor-sektornya tidak ditetapkan, ini bisa kemana-mana. Yang ada akhirnya yang penting nangkap, big name, big money, big power, udah jadi pemberitaan. Tetapi dalam konteks pencegahan, dalam konteks skala yang bisa menghadirkan kerugian negara yang lebih besar, itu tidak tertangani dengan baik. Nah, itu harus dilakukan pemerintah. Prof. Muzakir, pertanyaan yang sama ke Prof. Muzakir kalau gitu, Prof. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan agar tidak ada lagi dibilang kekisruhankah atau mungkin kesalah tafsirkah dari pernyataan presiden bagi para pembantu-pembantu? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum, terutama tindak pidana korupsi, memberantas tindak pidana korupsi? Ya, ada satu hal yang mungkin catatan saya dalam konteks ini, kalau teori saya berdasarkan mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 itu, kalau pemegang kekuasaan kehakiman itu ada 2. Satu, pemegang kekuasaan itu ada di wilayah eksekutif yang memang itu tugasnya, yudikatif ya. Itu hakim, pengadilan dan seterusnya. Itu benar-benar dijamin di situ dikatakan pasal 24 ayat 1 itu merdeka dari kekuasaan manapun. Merdeka itu artinya seperti kita merdeka itu tak ada orang yang lembaga manapun, negara manapun yang bisa melakukan intervensi. Kalau itu di wilayah eksekutif itu dalam proses penyidikan dan juga penuntutan itu juga merdeka dari kekuasaan manapun. Atasan tidak boleh mendikte dia, karena itu memegang kekuasaan eksekutif, memegang kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif, utamanya dalam wilayah yudikatif itu. Nah, sekarang pertanyaannya harus dievaluasi. Sekarang ada nggak paket-paket supaya orang itu dijadikan target dan sebagainya itu? Kalau masih ada, berarti kata-kata penegakan hukum dimulai barang siapa. Ini teori lama yang nggak boleh dipakai. Teori balas dendam itu. Sekarang pemegang kekuasaan itu harus, terutama dalam wilayah eksekutif, penyidik itu memegangnya adalah perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana. Baru terakhir adalah itu siapa yang melakukan. Jadi ini berbeda dua hal. Dari sisi filsafat hukum pidana berbeda. Kalau temanya adalah siapanya lebih dulu, itu menunjukkan target seseorang. Dan target seseorang itu efek filsafat dari balas dendam. Nah, kalau kita ganti menjadi perbuatan mana yang itu terlibat dalam satu ini sebagai tindak pidana korupsi,
Nanti begitu nunjuk orang itu tutup mata, siapa saja yang terlibat itu masukkan semuanya. Saya kira itu bagus sekali gitu ya. Iya, Prof. Jadi jangan melihatnya jangan orang dulu ya. Kalau orang itu kan ini jabatannya apa akan ditunjuk di situ. Kalau perbuatannya siapapun libas, maka orang itu ngikutinya gitu. Iya, korupsi ini kan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, Prof. Lang. Ya. Dalam konteks hukum pidana, bagaimana sebenarnya perlakuan yang seharusnya dilakukan terhadap koruptor? Jadi begini, ya mau apapun itu kejahatan biasa, mau kejahatan luar biasa, perlakuan tetap harus menghargai hak asasi manusia. Hak-hak seseorang yang sudah diatur harus tetap dihargai. Cuma yang menjadi masalah tadi sudah saya sebutkan, teknik proses penyidikannya itu loh. Harus diubah, paradigma berpikirnya berubah. Kita itu menegakkan tindak pidana, bukan menegakkan orang. Kalau menegakkan tindak pidana, tutup di orangnya. Maka kalau sudah selesai perbuatan pidananya, dideskripsikan semua sudah selesai, tinggal bertanya, ini siapa yang berbuat? Perbuatan siapa yang menimbulkan akibat? Kalau itu korupsi kerugian negara, yang menimbulkan kerugian siapa? Kan enak sekali. Ya. Jadi kalau itu satu, ambil satu. Kalau 10, ambil 10. 10-10-nya. Ya. Tapi kalau dari awalnya, perbuatan pejabat ini menimbulkan kerugian negara atau tidak, itu terus yang dilakukan orang-orang itu. Sementara yang 2, 3, 4, 5 yang 2, 3, 4, 5 itu nggak masuk di dalamnya karena diawali dari barang siapa atau setiap orang. Kalau itu dilakukan, bisakah? Nah ini kita berandai-andai ini Prof. Iya. Bisakah negara kemudian mengambil keuntungan, bukan keuntungan, apa? Mengambil manfaat dengan sebagaimana tadi ada uang yang dikembalikan kepada negara tadi begitu. Jadi uang dikembalikan negara itu harus bagian akhir ya. Jadi jangan bagian pertama. Kalau bagian pertama nanti penyidik itu hanya mengumpulkan uangnya saja. Bagian akhir. Dari akibat perbuatan itu kerugiannya apa saja. Baru terakhir. Kerugian itu harus cocok dalam konteks pidana. Jangan sampai tiba-tiba kerugian itu karena apa? Karena negara rugi. Ruginya karena apa? Rugi itu bisa karena perdata, karena administrasi, karena pidana. Nah repot juga kalau kami mendukung tindak pidana korupsi, tapi ini kredit macet dikorupsikan. Bingung kita, kredit macet itu bukan korupsi. Selesaikan berdasarkan hukum, berdasarkan kredit macet itu hukumnya apa di dalam konteks itu. Uang kembali dengan mekanisme kredit macet itu. Tapi kalau kredit macet dikorupsikan, kita bingung. Tiba-tiba orang mengatakan bahwa ini kredit macet, oh itu korupsi, kerugiannya Kembaliin gitu. Kembaliin. Akhirnya bingung juga. Dia sudah menyetor, apa sebut saja itu menjaminkan harta kekayaannya. Tiba-tiba disita, digeser kepada pidana. Bukankah salah? Oh salah kalau menurut saya salah. Jadi menegakkan korupsi cara yang salah ya salah juga gitu. Jadi itu yang membuat kita harus hati-hati dalam satu konteks ini ya. Kalau misalnya berbicara tindak pidana korupsi, buanglah itu anasir politik macam-macam yang melatar belakanginya, murni dia adalah perbuatannya. Nah, saya juga sama juga menyampaikan begitu. Kalau ingin memberantas korupsi, orangnya harus bersih dulu dong. Ya, harus bersih. Tak ada anasir-anasir dia terlibat langsung maupun tidak langsung terlibat korupsi. Nah, kalau menurut saya untuk tadi supaya efisien Pak Presiden cobalah renungkan kembali yang diangkat itu menteri-menteri itu sudah bersih dari korupsi atau belum gitu. Tapi kalau menteri-menteri belum bersih dari korupsi minta maaf Pak. Yang ditudung orang lain juga. Lah itu kok tidak? Repot juga kita. Jadi dari itu yang pertama. Nanti kalau itu sudah benar, kalau itu sudah bersih, sudah kabinetnya sudah bersih gitu, rakyat akan sami'na wa ta'na. Takut karena semuanya diberantas semuanya. Tapi kalau tidak minta maaf ya. Kenapa kami dulu? Kenapa tidak lain dulu? Gitu. Kira-kira begitu. Mungkin kita ke Mas Umam ya, menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Zakir. Mungkin dari menarik tuh. Yang di dalamnya dulu nih harus bersih. Ini penting Prof. Zakir untuk menyampaikan yang mana itu yang kotor kan. Tapi begini, ini pesan yang cukup penting ya. Kita belajar Mbak dari beberapa negara yang dianggap menjadi negara yang cukup berhasil melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Singapura, Korea Selatan, termasuk Hong Kong ya, sekarang menjadi bagian teritorial dari China. Kalau misal berdasarkan riset 30-an tahun dilakukan oleh Profesor John Kwa, inti dari keberhasilan negara-negara itu terletak pada political will of the top political leader. Top political leader itu kalau misal di sana perdana menteri atau gubernur jenderal ya, kalau misal dulu di Hong Kong, maka kemudian dalam konteks di Indonesia memang lagi-lagi presiden.
Karena presiden dengan sistem presidensial itu memiliki sistem kekuasaan yang sangat besar. Memang dia tidak bisa mengintervensi di wilayah yudikatif, tetapi kemauan tadi, political will untuk kemudian menata sistem, memperbaiki sistem, supaya kemudian tidak ada kerugian 300 triliun, kemudian vonisnya 6,5 tahun. Tadi yang disidik, digambar tadi terlihat sudah senyum-senyum. Jangan-jangan juga sudah tahu itu vonisnya akan berapa. Nah ini yang kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. Maka korupsi itu bukan semata-mata sebagai sebuah kejahatan finansial. Ini juga elemen yang merusak integriti, merusak keadaban, merusak keadilan dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian harus ditangkap dengan baik oleh Pak Presiden, dan sikap tegas dari Presiden itu akan memberikan sinyal yang sangat positif kepada para penegak hukum. Kalau misal kemudian Pak Presiden menyampaikan sesuatu, tapi kemudian interpretasinya dibawa kemana-mana misalnya, saya pikir itu juga berpotensi misalnya melemahkan bagaimana kemudian efektivitas dan juga bagaimana keberanian dari para penegak hukum. Nah oleh karena itu sekali lagi political will of the top political leader ini harus diterjemahkan dengan baik. Pada ranah apa? KPK diperkuat, kejaksaan diperkuat, kepolisian diperkuat. Fokusnya apa? Sektor prioritas yang mau ditata apa saja dalam 5 tahun ke depan. Yang kemudian efek terhadap masyarakat itu langsung kena. Misalnya sektor pangan, sektor politik pemerintahan, sektor infrastruktur, sektor energi misalnya. Energi kalau misalnya tadi disampaikan Prof. Muzakir, kemana-mana ini. Dan ini melibatkan semuanya big name, big power, big money. Kalau misal Pak Presiden, Pak Prabowo yang saya pikir dalam beberapa statement dan juga bukunya ya, Paradoks Indonesia, menyampaikan bahwa komitmen terhadap penegakan hukum adalah mutlak, dan ini bisa diterjemahkan dengan baik. Saya pikir 5 tahun ke depan, meskipun kondisi ekonominya saat ini negara kurang baik-baik saja, tapi kalau misal penataan secara fundamental itu bisa dilakukan, saya pikir ini bisa menjadi transisi yang cukup baik dalam konteks menghadirkan good governance ke depan, tata kelola pemerintahan yang baik ke depan. Nah, saya pikir Presiden harus semakin firm, sebaiknya juga para pembantunya juga memberikan insight, input yang juga lebih confirm, lebih kuat, supaya kemudian interpretasi tidak kemana-mana, dan para penegak hukum juga istilah semakin menarik yakin. Mas Umam, top of The top. Political will of the top political leader. Itu istilah yang sangat will baik. of the Jangan top silakan, jangan dulu political berpikir kalau Prof. Muzakir, jangan dulu berpikir uangnya dulu begitu ya. Perkuat dulu elemen-elemen penegak hukumnya, baru nanti kalau misalnya memang hilirnya ada potensi ya bisa memperkuat keuangan negara, yaitu mungkin adalah bonusnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Agar Terima rasa kasih. keadilan juga terpenuhi begitu ya, Prof. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Prof. Muzakir, Terima kasih, waktunya. terima kasih semuanya, terima kasih. Bukan ingin mendahului tapi selamat tahun baru. Itu yang baru. Iya, karena sesaat lagi usai jeda kita mau bahas tentang libur tahun baru. Itu dia. Jadi jangan kemana-mana pemirsa.